Cuma ada bukti perjuangan itu warna itu apakah yang begitu akan terjadi sama kita? Pertanyaan kepada diri kita. Nah itu Ya. malu. Bahwa alasan segala macam cara begitu. Karena apa Bang Ibu? Malu. Bisa ingatkan kita 350 tahun dijajah Belanda itu bukan karena Belanda itu hebat. Enggak, saya udah ke Belanda ke sana. Kalau ke Belanda itu kita lompat-lompat tuh dia tenggelam. Saking kecil negara itu. Dia hebat karena kita bangsa pengkhianat. Betul. Ya bangsa bansos. Di Ponorogo ditangkap Belanda, digantung karena pengkhianatan setok. Patimura digantung Belanda karena pengkhianatan sampai ke Imam Bonjol, sampai ke Cunadin. Karena apa? Karena dikasih roti Pak. Dulu dikasih roti Belanda, sekarang dikasih roti sama Belanda rambut hitam alias company. Ya betul. Maukah kita seperti itu? Pertanyaan kepada diri sendiri. Jangan teriak-teriak begini nanti pas mau pemilu pada diam karena udah terima baju. Iya mantap. Londo ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kalau mengundang kami acara ini. Selamat berlomba acara tadi di pagi. Melihat judul kita gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat dengan tema saatnya merebut kembali kedaulatan rakyat seutuhnya. Kita semua sudah memperhatikan perjalanan bangsa kita. Ada komponen yang terbukti melakukan langkah-langkah bersejarah dan merubah sistem. Tahun 75 peristiwa Malaari. Kita lihat dibakar semua mobil-mobil Jepang, Toyota. Kenapa? Apa dampaknya? Kita tahu. Saya bukan ahli sejarah tapi sedikit ngerti lagi. Kemudian tahun 98, bagaimana gerakan mahasiswa berhasil. Saya pada saat itu ada di Sarajevo, Bosnia, pasukan PBB. Dari kejauhan melihat CNN, berarti saya pulang ini nanti ke Indonesia presidennya udah bukan Pak Harto lagi. Aneh, saya pikir itu sampai kiamat presiden kita Pak Harto. Waktu itu kaget, wah betul sudah. Muncul reformasi, wow itu harapan baru. Dengan cita-cita harapan yang berubah kembali ke dalam rakyat, betul? Ya. Maksudnya sudah dimulai itu sebelum tahun 98, 75. Setelah reformasi 26 tahun, kita kembali bergerak hari ini. Dan bergeraknya suasana hari ini terlihat itu bukan karena Pak Habibie, Pak Gus Dur, bukan karena SBY, Bu Mega, tapi yang kemarin itu 10 tahun jadi presiden, ributnya ke situ. Berarti ada yang gagal di situ, ada yang memicu emosi publik sebegini berat. Ada apa dengan 10 tahun itu? Satu pun gak ada yang bicara lagi soal Bu Mega, PDIP, Demokrat. Artinya masih masuk daya nalar publik, kalaupun ada plus dan minus. Tapi 10 tahun ini betul-betul mencengangkan, membuat kita heboh sebegini keras. Muncullah gerakan GMKR, termasuk satu diantaranya. Terus tujuan tadi merdeka, mari kita ini segala macam. Kata-kata itu udah 2 tahun, 3 tahun ini saya dengar selalu diucapkan. Muncul tokoh-tokoh hebat. Hari ini kita muncul, waktu itu Purnawirawan perwira tinggi TNI dan 3 orang Polri. Polri 3 Pak.
Saya jamin mereka itu bukan pacok. Betul. Kalau yang diem aja itu pacok. Lalu PT demo di KPK, saya bilang apa? Bubarkan pacok, tapi selamatkan Polri. Kenapa? Bangsa kita itu butuh kepolisian yang baik. Betul. Seluruh dunia, negara dunia itu membutuhkan institusi yang namanya kepolisian untuk sebentar Pak Ibu. Seluruh negara, seluruh bangsa itu membutuhkan kepolisian. Setuju, Pak. Tapi bukan parcok. Kepolisian yang benar. Karena menjamin keamanan ketertiban publik dari bangun itu sampai tidur lagi. Maka selama tidur pun dia jagain. Kalau TNI mau urusan pertahanan lah, jelas itu. Jaga kita jangan dicolek-colek sama asing. Tapi yang di dalam ini loh. Nah, Polri maupun TNI itu ibarat gadis cantik yang sangat pengen ijab kabul, diajak temen. Karena apa? Seragamnya, senjatanya itu bisa jadi jeger-jegeran. Yang paling senang itu oligarki dulu. Pengusaha mana yang nggak deket sama kita, Pak? Yang mau tempel sama kita ngadep-ngadep, bawa permen supaya kita senyum-senyum. Ternyata bukan hanya pengusaha oligarki, itu masih urusan duit, Pak. Tapi kalau kekuasaan sudah mendekati Polri dan TNI, mendekati, itu sudah punya maksud-maksud untuk membelokkan kedua garda pertahanan bangsa terakhir ini ke arah yang mereka mau. Sekarang mereka bukan hanya mendekati supaya sumeh sama mereka, tetapi juga mengangkangi polisi dan tentara sehingga bisa diatur-atur. Berubahlah itu istilah pacok kayak partai. Tapi yakinlah saya, tidak semua pengen jadi pacok, takut kalau nggak ikut jadi pacok nanti apa. Tidak semua anggota TNI mau jadi parjok. Nggak mau. Bapak lihat di bawah ini TNI, mereka nggak mau jadi parjok. Tapi yang jadi parjok, Bapak juga tahu siapa-siapa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf tadi saya lupa nyebut satu persatu, dari terakhir saya sebut juga satu-satu. Kembali ke tema saya itu, kita lupa komponen bangsa yang selama ini berhasil 3 kali memberikan dasar-dasar pemikiran ke lebih baik menuju kedaulatan rakyat. Dan saya lihat 2-3 tahun terakhir komponen itu kok diam. Yang namanya pemuda, yaitu tepatnya mahasiswa, kemana mereka? Kasih beasiswa, Pak. Main game. Komponen-komponen yang ada tadi seperti ibu yang cantik tadi bilang, kami dari ibu cantik menjadi ibu tukang demo. Tapi begitu kepanasan, makeup meleleh, minggir. Enggak. Kalau enggak, buktikan sama kami ke depan. ARM gaspol. Terus Purnawirawan, orang-orangnya itu aja. Padahal Purnawirawan itu jumlahnya ribuan. Mana? Enggak, mungkin karena beliau udah masa tua, udah capek. Tapi coba lihat yang di depannya kan lumayan juga, umurnya ini 70-an, ada yang 80 kayaknya. Nah, Bapak-bapak Purnawirawan, termasuk kepada diri saya sendiri, mari kita mengajak Pak Purnawirawan lain untuk bergabung.
Saya melihat yang kemarin pertemuan ada Pak Narko, ada Pak Walrozi yang menemukan 8 poin itu. Yang bertahan cuma tinggal berapa orang. Yang lainnya kemana lagi tuh? Kan begitu Pak. Kalau polisi hebatnya apa Pak? Konsisten cuma 3 orang sampai hari ini Pak. Pak Ugro, Pak Susno, sama saya, dan kami bertiga udah dicatat sebagai target teratas di Mabes Polri. Udah. Emang gue pikirin. EGP. Gitu ya. Jadi komponen mahasiswa, tolong ini ada Pak Taufik UI Watch. Iya betul. Ayo Pak. Iya Pak. Kita ajak tuh bukannya UI, UGM, ITB, Erlangga, Sriwijaya tuh, ITS, semua Pak. Universitas Patimura, Uncel semua. Tadi saya tanya Pak Taufik. Nah, kemana mereka? Mereka udah dikendalikan di fakultasnya dekan. Ya. Jelas sistemnya begitu. Rektor itu dianggap bisa jadi rektor itu kan tangan presiden Pak. Tentunya dipilih orang-orang yang bisa diatur. Di negara ini orang yang nggak bisa diatur itu dibuang. Kalau bisa disingkirkan dibuang. Kalau dibuang masih ribut, dipecat dimasukin penjara Pak. Karena kadang-kadang dibuang aja udah minta jabatan supaya dapat bagus. Di kita kan begitu loh. Ya. Jadi pertanyaan saya itu aja, kemana mahasiswa? Bapak komponen-komponen ada TNI, ada purnawirawan, ada polisi, ada pemuda. Ibu mama kan punya anak juga mahasiswa, punya saudara, punya itu. Bapak semua punya ada kaitan dengan mahasiswa. Anak saya ada satu terakhir yang mahasiswa, tapi saya di luar. Itu kita gerakan supaya mau turun karena terbukti mereka 3 kali telah merubah fondasi kedaulatan kembali kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, ini terakhir Pak, jangan khawatir, saya tahu perut sudah lapar. Kita fokus GMKM, kedaulatan rakyat, ya. Ada orang bijak bilang kunci profesional adalah spesifikasi. Lihat, sekarang orang bikin warung bakmi, dia jual bakmi aja, dia nggak jual gado-gado, bakso segala macam. Itu namanya jasa. Spesialisasi adalah kunci profesionalisme. Kuatnya suatu gerakan. Kalau ini pengen kuat, fokusnya kepada kedaulatan rakyat. Merebut, saya setuju kata Pak Tasbih tadi. Tidak pakai kembali. Kalau kembali berarti sudah ada. Dulu kita berjuang ini nggak pernah dapat. Masalahnya apa? Nggak bisa dapat karena rakyatnya juga Tunggu bansos. nih, rakyat ini sebagai bagian dari kita juga perlu dibenerin nih. Terbukti 5 tahun ribut pas pemilu terima bansos dan segala macam berubah nyoblos, makanya menang terus tuh. Ya, hidup MBG. Makanya menang terus tuh orang-orang yang mengangkangi kedaulatan rakyat. Ya, ini kita banyak teriak-teriak nyogok, pada saat terima bansos, terima juga seterusnya. Mampus lo. Konsekuensi dong. Jangan ngomong doang. Ada waktunya teriak, ngomong, begitu pelaksanaannya terima di bawah tangan. Ayam sayur saya nggak mau ikut gerakan kayak begitu. Di atas meja terimanya. Paham ya Bapak Ibu ya? Dan kalau ini tujuannya, fokusnya ke sini, jangan punya kepentingan lain. Setuju. Jelas. Banyak kepentingan kalau medsos sekarang itu bandar sosial, itu kepentingan pribadi. Bansos bukan bansos. Yang berjuang cuma 1% Pak. Coba perhatikan situasi. Teriakan-teriakan kunci, udah Pak, itu tegip. Udah sahih, udah bener. Udah perlu lagi kita ulang-ulang. Bikin yang baru dong. Kita perhatikan mulai dari kasusnya RKK itu Pak Roy Suryo tuh. Permainannya saya baca betul-betul canggih. Wah, mantap. Mereka nggak kayak 2 tuyul. melalui Barcok,
Mudah-mudahan gak jancok gitu. Kejaksaan coklat, nggak hakim Kacok. sama. Kenapa? Saya udah ngalamin. Kalau sudah dikendalikan itu bukan cuma polisi, habis polisi selesai jaksa, begitu P21, udah begitu hakim putus, terserah mau ada bukti gak ada bukti, legitimate jadi. Bapak Ibu, saya ingatkan, saya ingat Pak Azam ini ada suatu ide lagi, ya. Tanya dulu kepada diri kita, bener gak kita fight? Kalau kemudian ditawari SP3 sudah mau pindah, apa? Nah, itu dia. Nah, Coret tuh. 100 miliar. wih, Nggak mantap. tahu saya itu gak ada bukti Pak. Saya ngomong cuma ada bukti. Perjuangan itu warna itu apakah yang begitu akan terjadi sama kita? Pertanyaan kepada diri kita. 7 turunan Pak. Nah, itu. Iya. Malu. Bahwa alasan segala macam Ya Pak, hidup miskin Pak. cara begitu. Karena apa Bapak Ibu? Malu. Bisa ingatkan kita 350 tahun dijajah Belanda itu bukan karena Belanda itu hebat. Enggak, saya udah ke Belanda ke sana. Kalau ke Belanda itu kita lompat-lompat lebih tenggelam. Saking kecil negara itu. Dia hebat karena kita bangsa pengkhianat. Betul. Oh ya, bangsa bansos. Di Ponorogo ditangkap Belanda, digantung karena pengkhianatan setor. Patimura digantung Belanda karena pengkhianatan, sampai ke Imam Bonjol, sampai ke Cunadin. Karena apa? Karena dikasih roti Pak. Dulu dikasih roti Belanda, sekarang dikasih roti sama Belanda rambut hitam alias company. Ya, betul. Maukah kita seperti itu? Pertanyaan kepada diri sendiri. Jangan teriak-teriak begini nanti pas mau pemilu pada diam karena udah terima bansos. Iya, mantap. Londo ireng. Mantap. Terima kasih. Ya Pak Kanko, Pak Marwan, Pak tokoh-tokoh, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu. Mohon maaf bila kata-kata saya terlalu tidak pas. Saya tetap bersama dengan aula semangat ini. Saya berdoa semoga berhasil dan sukses bertujuan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.